Masuk kantor jam 8, mandikan anak, masak nasi goreng segala macam, 7 sudah selesai. Jam 7 itu sholat duha. Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Wadduha ayat pertama, kedua wasyamsi waduhaha pertama, atau pokoknya ada duhanya. Tak hafal saya Pak Ustaz, aku hu aja lah. Payah-payah. 2 rakaat bagus, riwayat Abu Hurairah. 4 rakaat bagus, riwayat Ummu Hani. 8 rakaat, 4 rakaat dan tambah lagi tak ada hitungan batasan, bagus, riwayat Aisyah tentang masalah duha, bagus. Itulah Pak Ustaz. Kata Ustaz Anu katanya 2 rakaat, kata Habib Anu 4 rakaat, kata Ustaz ini 8. Terus belum lagi saya pilih satu pun. Pilihlah 2 rakaat. Kalau kita pagi sebelum berangkat itu sudah duha, otomatis kita berangkat kerja dalam keadaan wudu. Bahwa di jalan buang angin, jangan pula ditahan. Tak apa-apa. Tapi saat pergi itu kita sudah didoakan malaikat. Orang yang berwudu itu 2 malaikat mendoakan. 2 doa malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, rahmati dia, ampunkan dosanya. Berangkat kita dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka di kantor kita mudahkan urusan orang, itu juga adalah ibadah. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana pekerjaan kita itu menjadi ibadah. Jangan dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti kita sekuler. Ini kerja, ini ibadah. Saat kerja bukan ibadah, saat ibadah bukan kerja. Salah. Bahwa kerja kita itu pun ibadah. Tapi jangan pula salah paham. Nanti masuk jam 12 azan di musola kantor, hayya 'alas shalah, dia tetap nulis laporan. Kok nggak sholat ke masjid? Ibadah. Ini nggak betul. Karena ada namanya ibadah mahdah, pure, murni, original ibadah. Sholat, baca Quran, zikir. Tapi ada pekerjaan bernilai ibadah. Sebab kalau yang namanya ibadah itu cuma sholat, puasa, zikir, baca Quran, ibu nanti bisa cemburu sama suami, mengatakan Allah tak adil. Kenapa? Suami bisa i'tikaf, suami bisa puasa sunat, suami bisa zikir, suami baca Quran, sementara ibu hamil 9 bulan 10 hari. Maka hamil itu juga adalah ibadah. Nanti kalau Pak Kepala Dinas manggil, apa ini cuti-cuti hamil, sikit-sikit cuti hamil, Pak Kepala Dinas, ini pun ibadah. Malah hamil itu ibadah yang tak putus dengan kematian. Yang sholat duha putus setelah mati. Tapi hamil punya anak, anak itu akan mendoakan, mati kita dimakan cacing tanah, tak putus. Waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Pahami dengan baik bahwa pekerjaan ibadah. Suatu malam saya ceramah di Masjid Raya. Saya tengok banyak yang wajah-wajah asing pakai baju seragam. Ini ada apa kok lain malam ini? Maaf Ustadz Somad, malam ini Kanwil BPN datang, Badan Pertanahan Nasional. Dibawanya satu kantor karena ulang tahun BPN menghadiri pengajian. Jadi ternyata simpel sekali untuk merubah kerja jadi ibadah. Ulang tahun BPN, bawa anggota pengajian, merubah menjadi ibadah. Saya gaslah cerita tentang mati. Kita akan mati dimakan cacing tanah, diciptakan dari tanah, walaupun kerja di kantor pertanahan. Siapa yang menganiaya sejengkal tanah, qadra shibrin yutawwaqu yaumal qiyamah, sejengkal tanah itu akan melilit lehernya pada hari kiamat. Pokoknya malam itu cerita tanah aja saya. Selesai pengajian, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua, Bapak Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Kata Pak Kanwil, saya memang ingin pegawai-pegawai kantor saya ngaji, maka saya yang membawanya. Dan mulai malam ini saya katakan, seluruh masjid, surau, langgar, musola, besok datang ke BPN, urus surat tanah gratis.
Begitu. Sekarang masjid tidak bisa dapat bantuan dari Depsos, Kemensos. Kenapa? Karena masjid tidak punya surat. Ketika gereja yang dapat bantuan, orang pengurus masjid marah. Ini nampaknya negara sudah tidak mementingkan masjid. Padahal negara baru bisa mengucurkan dana kalau masjid punya surat. Maka surat tanah itu masjid-masjid diurus. Pengurus tidak mau mengurus karena sulit. Maka BPN memudahkan. Surau langgar musola. Datang pula PLN. Apa kata kepala PLN? Masjid, surau, langgar, musola, pesantren, kalau mau ngurus masuk lampu listrik, insya Allah. Gratis juga Pak? Tidak. Cuman agak mudah sedikit lah. Karena dia tak sanggup, karena mahal. Tapi jangan lupa, negara tak mampu, ada orang di Kalimantan. Dia jumpai saya, Ustadz Somad, dimanapun Ustadz ceramah, tolong Ustadz cari di mana jamaah Ustadz yang mau ngurus masuk lampu listrik, kontak saya, maka pengurusannya gratis. Nanti saya kasih nomornya. Surau, langgar, musola, mau tambah daya, mau yang baru. Artinya apa? Ternyata pekerjaan kita itu bisa kita robah menjadi ibadah. Kumpulkan guru agama, guru ngaji, imam, guru agama, guru ngaji, imam, tukang mandikan orang mati, semua kumpulkan. Nah, kumpulkan satu, beri pengarahan 1 jam, keluarkan SIM. Bapak-bapak polisi, bapak wakapolres, bapak kapolres, kumpulkan. Mana guru mengaji, imam surau, tukang mandikan orang mati, tukang gali kubur, semua. Tapi yang ada sepeda motornya, sepeda tak untuk apa sih? Kasih dia pengarahan 1 jam. Begini caranya, begini. Praktek lapangan, buatkan tes, kasih ujian. Supaya apa? Karena mereka ini amat sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Bayangkan kalau ada ustadz 3 kali kena tilang, itu bisa dibawanya sampai ke khutbah. Nampaknya simpel, sederhana. Tapi saya tidak mengajak untuk mengakal-akali undang-undang lalu merusak aturan, tidak. Tetap melalui prosedur, tetap ada tesnya. Tapi dia diberikan pengarahan sehingga dia mengerti, tidak dipersulit. Begitu juga dengan kantor imigrasi mau membuat paspor. Jangan macam nasib saya dulu. Dulu saya buat paspor, saya tengok tertulis di situ, pergi ke sini, 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 124.000. Giliran saya mau bayar 300.000. Sekarang saya urusan malah tak diminta duit sama sekali. Ternyata besar pengaruh viral. Artinya selama kekuasaan itu masih ada dalam genggaman tangan kita, pakailah. Tapi saya tidak ingin kita menjadi curang, menjadi penjahat, tidak. Tetap ikut peraturan, tetap ikut aturan negara. Tapi ada yang bisa kita lakukan selama kita. Jangan nanti ketika sudah pensiun, barulah kita mau berbuat. Pulang saya dari Maroko, yang satu pensiunan perusahaan minyak, yang satu pensiunan tentara, yang satu pensiunan polisi. Duduk di depan saya. Apa kata mereka? Ustadz Somad, apa yang bisa kami lakukan? Kita goncang Indonesia. Tangannya mudah bergoncang. Jadi saya pun waktu itu bingung, apa yang bisa dilakukan? Kata saya, kita banyak-banyak berzikir aja lah Pak. Untuk menunggu malaikat maut. Tapi kalau masih ada kekuasaan di tangan, pakai. Ini luar biasa. Saya tak bisa cerita detail karena saya tak tahu juklak, petunjuk laksana apa sebenarnya. Tapi sampel contoh tentang PLN, tentang ada satu masjid di suku pedalaman. Dari ibu kota provinsi sampai ke tempat penitipan mobil itu naik mobil 5 jam. Dititipkan mobil naik sampan masuk ke dalam 7 jam. Masjid itu macam kandang kambing, jelek, lapuk. Begitu masuk orang PLN melihat, masuk dia ke dalam menengawani saya.
Entah dia mengawani saya karena kasihan atau karena dia tak percaya saya, wallahu alam. Masuk ke dalam, tengok, hitung, siap masjid itu sekarang, berkeramik, belantai. Jadi sebenarnya dengan kekuasaan ini banyak yang bisa kita lakukan. Itulah mengapa dalam hadis dikatakan sab'atun yuzilluhumullah, 7 yang dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh, pada hari tak ada naungan di padang mahsyar panas terik. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang punya kekuasaan yang adil. Saya bisa jumpa dengan Pak Dandim, Pak Danrem, Bapak dari kepolisian, Bapak-bapak, Pak Sekda, Bapak Ketua DPRD. Ini kan karena fasilitas yang diberikan, itu maka bisa berjumpa kita. Kalau tidak, apa ya? Jumpa RT aja payah. Apa lagi jumpa bapak-bapak? Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada efek positifnya dan membawa rahmat insya Allah. Sehingga ketika bapak melaksanakan ini dengan apa yang bapak punya, maka mengalirlah pahalanya ke Abdul Somad. Ini namanya MLM, multi level marketing. Saya dapat 100% dari Badan Pertanahan, 100% dari PLN, 100% dari tentara-tentara yang sholat berjamaah, 100%. Karena tentara polisi itu saya banyak ngobrol, tak ada kata tidak, semuanya siap. Gini Pak, siap. Siap. Jadi saya pikir ini sangat bagus, positif. Kalian harus bayar zakat 2,5%, siap. Ini harus kita dirikan masjid di sini, siap. Itu ada anak yatim yang belum bayar uang sekolah, siap. Tak ada tidak, kata dia. Maka selama dia masih mau ikut cakap kita pakai. Bukan untuk yang jahat, menyelamatkan dia.